Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunusyanato. Saya semester 6 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Materi yang akan saya bawa kali ini adalah menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Yang berikut kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi jaringan organ dalam tubuh manusia, serta memeliharanya menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, berperilaku ilmiah, teliti, jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja sama, responsif, dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas atau laboratorium maupun di luar kelas atau di luar laboratorium. Yang ketiga, menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang fungsinya. Yang berikut sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Sistem reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skortum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesica seminalis, kelenjar bulbouretal. Berikut contoh gambar alat kelamin pada laki-laki beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, testis. Testis disebut juga buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu beda agar berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh suatu kantong yang disebut skortum. Ukuran posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga dapat membuat hormon testosteron. Hormon ini sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan perubahan lainnya yang menandakan anak laki-laki telah dewasa. Yang kedua, skortum. Merupakan kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skortum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skortum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skortum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skortum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, dengan cuaca panas, maka skortum akan membesar dan kendur. Akibatnya, luas permukaan skortum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Yang ketiga, vas deferens adalah sebuah tabung yang terbentuk dari otot membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara di epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dan kantong sperma. Yang keempat, epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima, vesicula seminalis. Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang keenam, kelenjar prostat berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Yang ketujuh, uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh. Yang kedelapan, penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala. Penis di bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya disebut preutium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ereksi, sangat berperan dalam fungsi reproduksi.
Pada bagian dalam penis, terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini mengalirkan sperma keluar, jadi fungsi penis sebagai alat sanggama, saluran pengeluaran sperma dan urin. 9. Proses spermatogenesis. Pembentukan dan pemasakan sperma disebut spermatogenesis. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sperma dihasilkan oleh testis. Yang ke-9, proses spermatogenesis. Proses pembentukan dan pemasakan sperma disebut spermatogenesis. Pada pembahasan sebelumnya, dikatakan bahwa sperma dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut spermatogonium yang kemudian membelah secara mitosis menghasilkan spermatogonium yang haploid. Yang ke-10, spermatogenesis. Spermatogonium ini kemudian membesar membentuk spermatosis primer. Spermatosit primer seterusnya akan membelah secara meiosis untuk menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian, setiap spermatosit akan membelah meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Yang berikut alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan seorang anak, wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Berikut gambar alat kelamin pada wanita beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari 2, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar disebut labium minora, merupakan bibir yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam disebut labium minora, merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. Kedua, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena terbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat terbukti pada saat melahirkan. Vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya berbeda-beda, selaput ini akan robek pada saat bersanggama, kecelakaan, menstruasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada saat ovulasi. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat persalinan dimulai. Yang keempat, rahim. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pir, berongga, berotot. Sebelum hamil beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram.
Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan parametrium, yang kedua lapisan miometrium, dan yang ketiga lapisan endometrium. Yang kelima, ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari, sel telur juga dengan ovum. Yang keenam, tuba falopi. Tuba falopi juga disebut saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas terbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria, berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Yang berikut proses oogenesis. Pembentukan ovum disebut oogenesis dan terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis. Lapisan luar ovarium untuk membentuk oogonium dilapisi sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan satu oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma.